Lihatlah gambar ini. Menurut kalian, ini ada dari negara mana? Kalau kalian mikir ini dari India, kalian benar. Sekarang, coba lihat gambar selanjutnya. Masih berpikir ini India? Kurang tepat ya. Gambar ini ada di Indonesia. Apa yang membedakan kedua gambar ini? Keduanya merupakan gambaran isu mengenai kebersihan lingkungan. Bedanya hanya pada lokasi. Meredos, selamat datang kembali ke channel kami Thai Ups, belajar di India. Dan hari ini, kita akan membahas berbagai isu yang seringkali kita jumpai di sosial media mengenai pandangan orang-orang terhadap India. Apakah stereotip mereka benar? Mari kita bahas dan sekaligus bandingkan dengan keadaan di Indonesia sendiri. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan menyalakan notifikasinya ya. Sekarang, coba bayangkan, jika Indonesia secara terus-menerus digambarkan sebagai negara yang kotor, hanya karena beberapa foto yang menunjukkan satu sisi dari negara tercinta kita. Padahal kan, tidak seperti itu realitanya. Hal ini sering sekali terjadi dengan India, apalagi dalam sosial media. Kalian pasti sering kan melihat banyak orang yang menunjukkan keburukan India? Nah, pertanyaannya, apakah mereka yang menunjukkan sisi tersebut dibuat oleh orang-orang yang punya otoritas atau dari pemerintah? Atau apakah mereka dibuat oleh para individu dengan objektivitas tertentu? Kalau dilihat dari sisi pariwisata, India menduduki peringkat ke-22 dalam negara yang paling banyak dikunjungi di dunia dan peringkat ke-8 di Asia dan Pasifik. Dalam tahun 2023 sendiri, turisme di India mencapai hingga 9,23 juta turis internasional. India memiliki berbagai wisata dan infrastruktur yang bersih dan berkualitas. Seperti bandaranya di Bangalore, yang mirip sekali seperti Bandara Changi di Singapura. Atau kota Srinagar di Kashmir, yang memiliki kebun tulip yang megah seperti di Belanda. India itu negaranya sangat luas. Tidak mungkin dong keseluruhannya dipandang kotor. Dengan jumlah populasi peringkat 1 di dunia, pasti akan ada tempat-tempat kotor di India. Itu pun kalau kalian mencarinya. Tapi kan kalian pasti tidak mau dong mencari tempat-tempat seperti itu. Di negara manapun, bahkan Indonesia sendiri, juga pasti ada tempat yang kotor. Tapi kita tidak secara aktif mencarinya kan? Jadi, ngapain kita pikir negara lain itu negara kotor, jika kotornya hanya ada dalam satu sudut? Tapi makanan India kan aneh-aneh, jorok-jorok semua. Kata siapa? Sekali lagi, kalian lihatnya dari sisi pandang sosial media yang negatif. Oke, mungkin ada beberapa video yang memang menunjukkan kelakuan penjual makanan yang kurang pantas. Tapi kan tidak mungkin juga makanan seperti itu ada di seluruh India. Kalau di Indonesia, apakah tidak ada tempat di mana mereka masaknya kurang higienis? Kalau mau cari pasti kan ada. Tapi itu kan bukan representasi seluruh Indonesia, bukan? Sama halnya untuk India. India itu terkenal dengan makanannya yang sangat berempah dan beraroma. Jangan salah, makanan India itu terkenal di berbagai negara. Seperti panipuri yang sempat viral itu, lalu ada biryani, tikka masala, naan, dan berbagai makanan lainnya. Makanan India juga memiliki sejarah yang panjang, dan beberapa makanannya juga ada yang mirip sama yang ada di Indonesia loh. Makanan India nih kan banyak beragamnya. Kalau South India sama North India kan beda nih makanannya. Tapi alhamdulillah ya Kak, makanan India tuh kayak mirip sama makanan Padang. Jadi makanannya berkuah, gravy sama kayak Padang. Jadi saya cocok di lidah. Dan juga kalau minuman juga ada lassi itu yogurt, enak. Jadi cocok di lidah untuk orang-orang yang suka masakan Padang. Bagaimana dengan makanan halal yang ada di India? Kan kalau di saya ini kan Gujarat ini kan kotanya dia ketat itu makanan vegetarian. Jadi kalau udah vegetarian, insya Allah udah halal gitu. Misalnya kayak ke vegetarian udah pasti bukan babi, bukan ayam, udah pasti halal, udah sayur-sayuran makannya gitu, makan kacang-kacangan, makan panipuri udah pasti halal gitu. Jadi kalau untuk
Muslim aman lah untuk cari makanan halal. Kalau makanan halal, karena mostly-nya penduduk India ini vegetarian, jadi enggak perlu ditakutkan di mana-mana banyak makanan halal. Makanan bahkan restoran-restoran halal, restoran-restoran Muslim India juga banyak ada di Mumbai, di tempat saya. Untuk makanan mungkin itu yang sedikit agak sulit buat saya karena saya pribadi itu bukan vegetarian, tapi juga bukan yang sulit untuk mendapatkan makanan yang non-veg di Mumbai karena kita bisa beli di mini restoran dan segala macamnya. Mereka juga ada yang menjual chicken dan segala macam, tapi untuk di mesnya karena memang mereka menyesuaikan, jadi sedikit butuh adaptasi buat saya untuk bisa menerima makanannya. Kalau biryani itu suka ada pasti, terus juga Maggi juga lumayan karena nggak terlalu jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Selain isu kebersihan, isu lain yang sering kita lihat di sosial media itu adalah kemiskinan. Kenapa India sering sekali dipandang sebagai negara yang miskin? Teman-teman jangan terlalu terpacu oleh sosial media ya, karena India mempunyai teknologi dan ekonomi yang mulai maju. Memang di India masih terdapat kemiskinan. Hal itu dikarenakan adanya distribusi kekayaan dan struktural yang belum menyebar rata ke daerah lainnya. Tapi hal itu tidak berarti India itu negara yang miskin ya teman-teman. Kalau di Indonesia, angka kemiskinannya juga masih banyak loh. Jangan salah. Hal ini dikarenakan ekonomi yang masih belum menyebar rata ke seluruh daerah atau pulau. Namun, sorotan media jarang memperlihatkan hal tersebut. Lihat deh, menurut grafik statistika ekonomi negara tahun ini, India ada di urutan kelima dalam negara dengan ekonomi terbesar. Indonesia juga ada tuh. Terus lihat deh, Amerika ada di peringkat pertama ekonomi terbesar, tapi mereka juga masih banyak sekali kasus homelessness dan kemiskinan. Intinya, di setiap negara pasti ada kasus-kasus seperti ini. Jadi jangan menilai semena-mena ya teman-teman. Bukti kekayaan India juga tidak berhenti di situ teman-teman. Kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. Tapi jika ada yang belum nonton, India itu menduduki peringkat keempat dengan kekuatan militer di dunia. Jika India negara miskin, apakah bisa mereka duduki peringkat setinggi itu? Tak hanya itu, India juga salah satu anggota dari G20, BRICS, dan Quad. Aspek selanjutnya yang sering dibahas adalah India negara yang anti agama. Apakah benar? Tentu tidak teman-teman. Tapi katanya India itu anti-Islam. Begini teman-teman, kalau di India, agama mayoritasnya itu memang agama Hindu, dengan persentase penganutnya sebanyak 79,8%. Namun, penganut agama kedua terbesarnya adalah agama Islam, dengan persentase penganutnya sejumlah 14,2%. Lebih spesifik lagi, penganut agama Islam di India jumlahnya sampai 200 juta penduduk lebih. Tak hanya itu, mereka juga memiliki sejumlah 300.000 masjid loh. Dan segitu banyaknya penduduk, masa sih mereka ngaku-ngaku anti-Islam? Artis terkaya di India itu juga seorang muslim loh teman-teman. Apakah Shah Rukh Khan, Salman Khan, dan Amir Khan bisa menjadi artis terkaya di India jika India benar-benar anti-Islam? Dan ada juga AP Abdul Kalam, orang dengan ibadah Islam yang bisa menjabat sebagai Nuclear Man of India. Ingat ya teman-teman, penganut agama Islam di India itu menduduki peringkat kedua terbesar. Setelah itu, ada agama Kristen dengan persentase 2,38%. Belum lagi ada agama minoritasnya seperti Sikhisme, Buddha, Parsi, sampai Jainisme yang memiliki persentase populasinya hanya sejumlah 0,4%. Tapi mereka aman-aman aja kok. Kalau di Indonesia, agama mayoritasnya tentu adalah Islam, dengan persentase penganutnya sejumlah 87%. Sedangkan agama minoritas di Indonesia itu adalah Konghucu, dengan persentase penganutnya sejumlah hanya 0,05%. Look, India, over 3,000 years, different tradition developed. Jain philosophy, then Buddhist philosophy, then very late the Sikhism. These are homegrown different tradition, but live together from ancient Persia. You say in Bombay, the Parsi people less than 100,000, but no fear.
they carry their own faith, no problem. So that's India. All major religious tradition live together, no problem. Satu hal lain yang sering kita dengar adalah mengenai sistem kasta. Masih ada tidak sih di India? India memiliki sejarah panjang sistem kasta yang terstruktur. Tapi kini mulai menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam melampaui batasan tradisional. Salah satu contohnya yaitu para pemimpin yang berasal dari kasta rendah telah menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Dari Dr. B.R. Ambedkar, tokoh yang merancang konstitusi India, hingga Draupadi Murmu, presiden India pertama dari komunitas adat. Hal ini membuktikan bahwa perubahan sedang terjadi, meskipun perlahan. India adalah negara yang luas. Mungkin ada tempat-tempat tertentu yang sistem kastanya masih ada, mau itu untuk hal politik atau sebagainya. Tapi sekali lagi, hal itu bukan merepresentasikan negaranya. Kalau di Indonesia, struktur sosialnya tidak diatur oleh sistem kasta formal seperti di India. Tapi perbedaan latar belakang sosial dan budaya juga mempengaruhi representasi politik. Sebagai negara kepulauan yang kaya akan keberagaman, Indonesia terus berupaya memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara. Jadi begitu teman-teman. Kesimpulan yang bisa ditarik, isu-isu yang sering kita dengar dan lihat di sosial media memang banyak. Namun, hal tersebut tidak mencerminkan kenyataan suatu negara. Dan janganlah memaki-maki negara lain jika negara sendiri saja masih memiliki isu yang semirip. Sampai di situ dulu ya Meredost. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalian bisa terus pelajari tentang budaya dan fun facts tentang India di channel kami Tie Ups Belajar di India. Jadi jangan lupa subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk komen di bawah video ini. Kabi Alfida Nekana, Yun Milenge.